Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kita akan melanjutkan hari ini, yaitu Sidi Tur ya, lalu umroh kedua. Oke. Ini nggak nyala lobbynya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kita jumpa lagi bersama channelnya Syekhul Hikmat. Sahabat semuanya, mudah-mudahan di hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun. Sahabat semuanya, jangan lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sampai ya, Israel ya. Kita keluar. Ini mau bawa apa Excelnya? Ini kita mau berangkat jalan ya sahabat ya, menuju Sidi Tur. Kemana ya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe dan share, komen juga boleh. Oke, nih mobilnya. Yang bawa bendera. Foto dulu bisnya. Foto sama kamu ini kan video. Dulu foto. Jelek. Kita sekarang mau Sidi Tur ke Jabal Rahmah, ke Mina, lalu ke dan lain-lainnya sahabat ya. Pokoknya pantang terus channelnya Syekhul Hikmat. Jangan lupa subscribe dan share. Komen juga boleh sahabat ya, ditunggu. Oke. Jalan ya sahabatku, sekarang Sidi Tur. Baba, lihat Baba, itu gunung Jabal. Iya, Jabal Sur. Kita mau ke Jabal Rahmah ya sahabat ya. Jabal yang sejarahnya itu yang mempertemukan Nabi Adam dan Nabi Hawa, makanya dinamakan Jabal Rahmah ya. Ntar Arafah belum. Nabi Adam ketemu di mana? Di Jabal Rahmah. Iya. Di mana? Di sini. Belum. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arusal Qafiqani.
bersalawatlah kepada Nabi biar kelak mendapatkan berkah, mendapatkan syafaatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali. Oh, kelihatan tuh. Oh, jam-jam ya? Iya. Ini sahabat, di sini banyak jabal batu. Bukan jabal batu di sini, jabal hajar. Di sini bangunan banyak hajarnya, sahabat ya. Lihat sahabat. Aja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kalau kita naik nanti ke atas menuntut surga. Ini pegunungan di Arab, sahabatnya. Tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada pohon-pohonnya, sahabatnya. Semuanya gundul. Gundul seperti Arab yang dibotakin ya. Seperti orang Arab yang botak ini, sahabatnya. Lihat gundul. Makanya kebanyakan dari kitab itu kitab gundul. Jadi bahasa Arabnya gundul ya, sahabat ya. Dan disitulah asbab nuzulnya dan bendana bersabda dengan selanjutnya setelah dalam picture, setelah kita nampak jelas dalam picture dalam politika hukum bersama semua orang-orang Islam melaksanakan wajib kalau berbasis daripada Nabi Adam dan ciptakan dari api, sedangkan Adam cuma ciptakan dari tanah. Lebih dari Nabi Adam sampai mumpul sekecil ada semua, tapi tinggal sendiri. Banget bagus semua. Ada betul Nabi Adam juga begitu tinggal di sana. Betul. Sekarang sedang jalan menuju Jabal Rahmah itu sekitar 30. Kita lihat, kita cari jalan. Di depan kita ada juga sepotong ceritanya. Di depan sebelah kanan ini namanya Masjid Nawiyah. Satu-satunya masjid yang berada di Arafah itu adalah Masjid Namurah. Masjid Namurah ini adalah masjid yang dibangun oleh janda kaya, namanya Namurah. Masjid yang dibangun dengan nama namanya apa? Nabi bisa saja. Nabi Adam diturunkan saya Tuhan yang bersama sama dengan sama dengan sekitar 3 ini tempat antum dari sini karena aksesnya ditutup sekarang harus yang mana dengan usaha yang sedang bukan Jambi itu mah Riau Pembilahan silakan yang naik turun setelah banyak menuju ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang disebut itu Jabal itu Gunung Rahmah itu rahmatan lil alamin, yaitu bertemunya Kangjeng Nabi Adam dengan Siti Hawa. Oke. Sahabat semuanya, di sini ada Aziad. Jamaah mulai turun, sahabat semuanya. Segera sekarang akan menuju ke Jabal Rahmah ya. Ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe dan share, komen juga boleh. Oke?
banyak si tayo ya sahabat nih. Hai tayo. Hai tayo. Oh. Murah-murah di sini, murah-murah. Murah-murah. Ya, jualan es krim ya sahabat, soalnya ini lagi panas-panas nih, enak nih makan es krim ya. Oke, ini juga ada jualan tas deh. Wow, pokoknya sahabat, komplit di sini, komplit pisan ya. Ada tas deh. Ada apa lagi? Lurus ya, lurus ke kanan nanti. Ajwa. Di sini ada banyak yang jual korma ya sahabat ya. Ajwa 50 real. Ajwa 50 real. Ajwa. Di sini korma ajwa paling diminati ya sahabat ya. Soalnya rasanya enak, warnanya hitam. Yang hitam itu lebih kental daripada yang putih ya. Makanya harus memilih kurma yang hitam ya, yang hitam. Oh ini sahabat, kita sudah mulai nyampe. Ini di halamannya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini adalah Gunung Kasih Sayang ya sahabat ya. Gunung Kasih Sayang. Makanya di sini Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita kembali di Arafah ini untuk melaksanakan wukuf, untuk melaksanakan haji. Amin ya rabbal amin. Dan situasi kita sekarang berada di Bukit Rahmah, yang mana Bukit Rahmah sudah dilarang lagi untuk naik di atas. Disinilah ayah dan bunda 3 sejarah tercatat di dalam tarikh Islam, bahwa di area Bukit Rahmah ini tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa ketika dipisahkan oleh Allah dari surga. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa dipisahkan ketika diturunkan oleh Allah dari surga. Nabi Adam diturunkannya di India, Ibu Hawa diturunkannya di Jeddah. Bertahun-tahun mereka tidak dipertemukan. Lalu mereka dipertemukan di Bukit Abi, tanah Arafah ini. Suami istri lama tidak dipertemukan, mereka ingin memadu kasih. Mereka rindu satu dengan yang lain, hingga apa? Hingga Nabi Adam mengajak Ibu Hawa naik ke Bukit Rahmah itu. Sesampainya di Bukit Rahmah, mereka berpelukan sembari mereka nangis dan mereka berdoa. Apa doa mereka? Ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam ketika naik ke atas Bukit Rahmah, berdoanya bukan minta jodoh, karena jodohnya sudah di depan mata. Lama tidak dipertemukan, berpelukan di sana. Akhirnya tempat bertemunya Nabi Adam, berpelukan Nabi Adam dan Hawa, dibangun sebuah monumen itu. Nah, tugu yang sekitar 2 meter tingginya, disitulah menjadi momen bahwa disitulah Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali setelah dipisahkan. 1. Nomor 2, yang Bunda di sini lah. Berkata kepada Bunda, bertanya kepada Bunda, yang bukan. Inilah sahabat ya, yang dinamakan, yang disebut dengan Jabal Rahmah. Tapi kita tidak bisa naik ke atas ya sahabat ya. Ini Jabal Rahmah adalah gunung
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat ya. Di sini Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan ya sahabat. Sini banyak yang berziarah ya sahabat ya, berziarah. Ini adalah sejarah yang paling mengingatkan kita pada zaman dahulu ya sahabat ya. Jabal Rahmat adalah gunung kasih sayang ya sahabat ya, yang sudah lama Nabi Adam tidak bertemu dengan Siti Hawa. Nah di sini dipertemukan ya sahabat ya. Ya Muhammad, Asuri apa? biasanya dibuka ini ya sahabat. Ini soalnya ada dalam perbaikan, jadi tidak bisa dibuka ya sahabat. Pintunya tidak dibuka, tidak bisa dibuka lagi ya sahabat. Dalam masa perbaikan ya, renovasi ini, renovasi sebuah jalannya ya, tangganya ya sahabat ya. Tapi alhamdulillah kita bisa di sini, kita bisa bergabung ya, bergabung di sini sahabat. Mudah-mudahan menjadikan rahmat bagi kita semuanya ya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Habibi ya Muhammad ya As-Saqaf. Wasallam meninggalkan ketika haji juga Nabi Adam disitulah berdoa, doa ya Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan juga Nabi Adam sempat bercerita kepada istri tercintanya Hawa, wahai istriku, kita mengerjakan satu dosa saja sudah diangkat oleh Allah, sudah diturunkan oleh Allah dari surga. Nanti akan ada istriku umatnya Nabi Muhammad yang sangat diprioritaskan oleh Allah. Jangan karena dunia, umatnya sudah diprioritaskan oleh Allah. Perbedaannya apa? Nanti akan datang di akhir zaman umatnya Nabi Muhammad ketika dia berdosa setiap hari, bangun tengah malam bersujud kepada Allah, berdoa minta taubat kepada Allah, minta doa dosanya diampuni oleh Allah. Kalau itu juga diampuni oleh Allah. Sedangkan kita, kata Nabi Adam, berdosa satu kali saja Nabi Adam, agar latak rabah masyajarah, jangan sampai mendekat kepada pohon. Dan telah dilarang oleh Allah mendekat Nabi Adam, langsung dikala itu ayatnya sudah dikeluarkan dari surga. Dan kata Nabi Adam, nanti ada umatnya Nabi Muhammad setiap kali dia berdosa sering meninggalkan perintah Allah, tapi tidak diusir dari dunia. Kita yang lain tidak diprioritaskan oleh Allah, umatnya Nabi Muhammad. Coba kita seperti umatnya Nabi Adam. Jangankan seperti umatnya Nabi Adam, Nabi Adam saja tak sholat satu kali sudah diusir dari dunia. Mau kemana kita? Mau ke atas pohon? Mau kemana kita semuanya? Dan Nabi Adam juga berkata kepada istrinya, nanti akan ada umatnya Nabi Muhammad setiap kali dia berdosa, ketika dia bangun tengah malam minta kepada Allah, bertaubat kepada Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan saya, kata Nabi Adam, berdosa satu kali, atau sana setelah 100 tahun baru taubatnya Nabi Adam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Adam juga berkata, nanti akan ada umatnya Nabi Muhammad setiap kali dia berdosa, setiap kali dia lalai dengan perintah Allah, dia tidak dipisahkan dengan suami istri.
dengan gaya karena dia ada berdosa 1 kali, sudah dipisahkan dengan istri, dikeluarkan dari surga, bertahun-tahun tidak dipertemukan dengan istri. Setelah berapa tahun baru dipertemukan. Dan terakhir ayat Ibunda, saya kata Nabi Adam berdosa 1 kali saja sudah dikeluarkan dari surga, itu pun dengan orang tanpa bersama. Ayat Ibunda, auratnya Nabi Adam, auratnya Ibu Hawa cuma ditutupi oleh waragat tin, daun tin. Makanya di dalam surat tin dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الآية والطين بالرحمن والزيتون dan buah zaitun laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Manusia ini yang juga makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah adalah manusia. Manusia yang makhluk yang terindah. Coba kita bandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jangan jauh-jauh kita kebun binatang. Itu makhluk Allah yang kita lihat. Tapi sempurna makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah adalah manusia. Secanggih apapun ciptaan manusia, secanggih apapun pesawat, secanggih apapun bus, dapat dikendalikan oleh manusia, tak akan bisa beroperasi. Tapi ayat dari benda sekalipun manusia diciptakan dengan seindah-indahnya makhluk Allah, laqad khalaqnal insana apa? Tempat yang sering kita pijak, tempat yang sering kita duduki, tempat yang sering kita injak tanah. Maka sebagus-bagusnya ciptaan Allah manusia, maka hati kita yang dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ya. Maka yang Bunda kecenderungan Nabi Adam ini diungkapkan langsung oleh Nabi Adam kepada istri tercintanya Hawa. Maka yang Bunda kita bersyukur. Ketika itu Imam Al-Ghazali seperti biasa tak berhuruf syams setelah matahari terbenam, Imam Al-Ghazali bersama muridnya meninggalkan Arafah seperti biasa. Setelahnya orang melaksanakan haji pada umumnya, karena di dalam Islam aturannya seperti itu. Ketika bergerak di Musdalifah, tak bergerak di Syams setelah kesyahatan. Lalu muridnya bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai guruku, apa yang terjadi setelah orang-orang wafat meninggalkan Arafah? Imam Al-Ghazali berkata kepada murid-muridnya bahwa setelah ditinggalkannya Arafah oleh orang-orang wafat, maka setelah Imam Al-Ghazali berkata yang berbeda, apabila seseorang datang ke Arafah lagi, walaupun melakukan berziarah dan berdoa kepada Allah, doanya tembus kepada Allah dan diterima oleh Allah, maka dosa-dosanya akan ditinggal di Arafah ini. Maka muridnya yang berbeda tak percaya. Ternyata hewan itu yang terbelakangnya daripada dosa-dosa orang yang wukuf dan ditinggalkan dari Arafah ini. Nah, mudah-mudahan orang berdoa sekalipun kita tidak melaksanakan wukuf di Arafah, tapi kita sedang haji ataupun berumrah dan berjalan-jalan. Ada yang baik, malam ini. Selanjutnya yang berumrah dari Arafah ini kita akan memberikan Musdalifah. Oke, ayat yang berumrah, maka selanjutnya kita tidak turun, kita cuma lewat saja.
Amin. Coba kita lihat di sinilah ayat dan bunda para jemaah haji untuk semua berzikir tanpa alas, tanpa denda aturan seperti ini. Ayat dan bunda satu malam mereka di sini. Ada yang jam 8, jam 9, lalu mereka diarahkan nanti ketika jam 12 ke atas di sekolah lain pada jam 2 sampai tenggelam itu pada ayat dan bunda sampai jam 9, bahkan kemarin sampai jam 3 sore baru selesai jemaah haji diarahkan ke Mina. Karena itu sudah dibayar, jemaah haji diarahkan ke Mina dan dibina selama 3 hari bagi yang melaksanakan nafas sani dan cuma 2 hari bagi yang melaksanakan nafas umum. Sebelum kita bergerak meninggalkan Musdalifah, lihat bagaimana lapangan Musdalifah ini. Sekarang kalau kita lihat sekarang ini ayat yang mudah, tapi kalau musim haji masih penuh dengan lautan manusia, sehingga tempat Musdalifah ini juga penuh dengan orang-orang yang masuk. Ini tempat Musdalifah ya, tempat nginepnya jamaah haji Indonesia, jamaah haji dari mana-mana di sini ya sahabat. Sekarang di sini masih lengang soalnya ibadah hajinya sudah selesai. Ntar kalau sudah mulai musim haji lagi di sini seperti lautan manusia ya sahabat ya. Tidak susah payah lagi mencari batu kecil yang berada di sebelah kanan kita ini. Mereka sudah disediakan diberi batu oleh maktab dengan bingkisan yang sangat unik dan bagus sekali. Karena atau sekalipun sebelumnya ya, pemerintah Arab Saudi masih menyediakan batu-batu kecil yang berada di kanan kiri kita untuk buat mereka. Dan di sini jamaah haji Mereka bisa harus membawa batu-batu kecil buat Jumratul Aqobah. sebagian jamaah sudah datang ke sini, pasti mereka mengambil wudhu di sini untuk mencari solusi bagaimana nanti tidak kena macet atau tidak terlalu panjang di kamar mandi di Jionah untuk mengambil rekod untuk sholat wudhu. Sekarang kita mau masuk ke tempat yaitu Masjid Jirona ya, untuk mengambil taib ya. Taibnya di Masjid Jirona sahabat ya. Kita sekarang akan melaksanakan umrah. Melaksanakan umrah, jadi kita harus pergi dulu ke Tanah Halal, lalu kita setar atau kita ambil taib di Jirona ya sahabat ya. Karena Muzdalifah yang dibuat tuna ini sekarang dikenal dengan nama Jadi. Kalau jemaah haji bisa mau kalau mau tidak jadi, karena mereka berkeyakinan memang pada kenyataannya mana Jadi itu bagian dari Muzdalifah. Itu hanya yang 2 tahun bertambahnya jemaah haji dengan 102, maka pemerintah Arab Saudi membuat Muzdalifah ini bagian dari Mina yang tandanya sudah kita bisa lihat dari di sini di sebelah kanan. Oh iya, ini tenda-tendanya ya sahabat yang nginep di Mina ini. Inilah yang benar-benar jemaah haji mampu menginap makan semua aktivitas di tempat karena yang kita di Mina ini. Biasanya 1 tenda, 2 tenda ya bisa ditempati dengan 50 orang, bahkan 1 kloter yang jumlahnya 450 ayat dan bunda. Dan saya cuma mendapatkan karena cuma mendapatkan 10 tenda saja. Daftar haji reguler harus benar-benar 20 tahun atau Sampai 20 tahun, ada yang sampai 30 tahun ya sahabat ya. Dan sekarang kita melaksanakan umroh. Dalam umroh itu tidak jarak lama ya sahabat. Sebulan 2 bulan bisa berangkat kita ya. Tapi kalau ibadah haji itu ya itu 10, 20 tahun, 30 tahun, ada yang sampai 30 tahun juga ya sahabat. Kita akan melewati mulai yang datang. Istana yang merupakan tempat panggilan yang kita
kiri. Mana? Oh, itu. Mungkin dari kecil kita melihat majalah-majalah. Ketika Nabi Ibrahim membawa anaknya Ismail untuk disembelih, bukan di tempat itu. Kronologinya ayah dan bunda Kata sejarah Nabi Ismail yang mau disembelih itu di tempat sini ya sahabat nih. Itu bu, itu yang kecil tuh itu mau disembelih di tempat itu ya. Padang Arafah ya sahabat. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Sekaya memang suamiku, kenapa aku ditinggal dengan anak semata wayang kau? Ini berita dari Allah harus istriku. Kalau memang ini berita dari Allah sudah nggak apa-apa. Allah akan membayarkan kekuatan dengan anakmu menikah. Setelah dewasa yang dan bunda kembali lagi Nabi Ibrahim dengan menyemat rindu kepada anak dan istrinya. Tak lama dipertemukan dengan anaknya Ismail, datang perintah Allah. Nabi Ibrahim ketika tidur bermimpi datang oleh malaikat Jibril untuk menyembelih anaknya Ismail. Lalu ayah dan bunda Nabi Ibrahim bercerita kepada istriku Hajar, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kita. Kalau memang ini perintah dari Allah, Ibrahim sembelih saja Ismail. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Silakan wahai ayah. Kenapa? Karena Nabi Ismail ini seorang nabi, saya menerima juga. Akhirnya Pak yang dari bunda, akhirnya Nabi Ibrahim membawa anaknya, membawa anak semata layangnya Ismail dari Baitullah, dari Ka'bah yang posisinya berada di depan kita. Bawa ke tempat yang tadi Nabi Ibrahim anak sekali. Di tengah perjalanan yang dari bunda Nabi Ibrahim ketika membawa anaknya Nabi Ismail diganggu oleh setan. Di mana diganggunya? Di tempat jemaat yang berada di depan kita sebagai tempat pelempar setan. Di tempat jemaat ada lantai 1, 2, 3, 4 di sebelah ini. Nah itu diganggu oleh setan. Bagaimana ganggunya setan ya Ibrahim? Mau dibawa ke mana anakmu? Sudah punya anak 1 mau disembelih. Ya itu. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim Buat lempar jamarot di situ ya sahabat. sama Nabi mengambil batu dan dilemparkan kepada setan yang mengganggu. Lalu kata Nabi Ibrahim, sekarang menjadi wajibnya wajib haji. Ada Jamratul Aqabah. Sudah lihat di sebelah mana letak-letaknya setan. Ada di Jamratul sampai jalan lagi diganggu lagi dengan batu oleh Nabi Ibrahim. Juga ada Jamratul Sugra, Jamratul Kubra, katakan di sebelah kiri. Dan di kanan kiri ini ayat dan bunda adalah tempat jemaah haji bermakna di sini. Termasuk tempat jemaah haji Indonesia reguler berada di depan sebelah barat antara dua bukitnya. Itu namanya Al-Asr atau dikenal dengan terowongan Mina. Pada tahun 91 pernah terjadi raja di negara dan di situ sebelah kanan itu. Kenapa kok orang Indonesia yang banyak meninggal? Bisa terhaji Indonesia berada di depan sejarah yang orang banyak meninggal. Terowongan Mina pertamanya satu karena keluar masuknya jemaah haji Indonesia dari situ ketika mau berangkat jemaah masuk dari situ. Bawahnya dari situ. Kenapa terjadi pas atau terowongan itu mati, lampunya mati, banyak Indonesia kita lebih bisa meninggal berarti. Akhirnya menderita kerajaan Arab Saudi membangun satu terowongan lagi dan sekarang kondusif. Jadi ketika jemaah berangkat jemaah lewatnya dari terowongan sebelah kanan, ketika gelap maka lewatnya dari terowongan sebelah sini. Dan dari itu setelah kita sudah berada di dalam terowongan, tapi ini bukan terowongan mana, atau bagian dari terowongan Masyair, terowongan Al-Asr. Ini juga terowongan sahabat, tapi ini bukan terowongan Mina. Ini terowongan buat yang kendaraan ya. Jadi terowongan Mina ada di samping sebelah kanan. Tadinya terowongan Mina itu ada satu, sekarang terowongan Minana. Sekarang terowongan Mina jadi ada 2 ya sahabat ya. Tempat dalam menanam Indonesia tahun kemarin di tempat sebelah kanan. Termasuk tempat jemaah haji Indonesia tahun kemarin.
mikot, yaitu ke Masjid Jironah ya sahabat ya. Kita akan menuju tempat Masjid Jironah. Kita ambil mikot ya, buat jamaah umroh sekarang nih. Tempat yang paling utama untuk melaksanakan mikot. Tempat lain setelah Jironah. Jadi tempat Masjid Jironah ini sahabat ya, tempat yang paling strategis, tempat yang paling bisa di bagian-bagian yaitu buat mikot, buat ambil mikot. Kemudian ayat yang terakhir cuman kemudian Hudaybiyah salah satu tempat mikot yang paling jauh di kota Mekah, yang mana Hudaybiyah ada di perbatasan antara Mekah dan Madinah ketahui. Karena tempat Hudaybiyah lah di tahun ke-6 ketika baginda Nabi Muhammad SAW ingin melaksanakan umrah perdananya. Jadi ketika tahun ke-6 datang orang muhajirin, orang-orang Mekah yang baginda yang ikut hijrah bersama baginda Nabi yang ingin melaksanakan umrah itu kepada keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Akhirnya mereka mengajak kepada baginda Nabi ingin melaksanakan umrah. Rasulullah SAW menyetujuinya. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang-orang muhajirin, "Hai sahabat-sahabat muhajirin, kalau kamu ingin melaksanakan umrah, ajak pula orang-orang Ansar untuk kita melaksanakan umrah bersama." Ketika itu ayat baginda dikumpulkan oleh para sahabat. Siapa yang ingin ikut umrah pada tahun ke-6 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW, tertentulah pada waktu itu sekitar 100 sahabat, antara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Di situlah ayat baginda Nabi Muhammad SAW masih memerintahkan kepada para sahabat itu membawa sebagian harta mereka. Yang tanyakan tanya bawa satu, yang tanya onta dan bawa onta. Untuk apa? Untuk mereka sedekahkan nanti di kota Mekah. Ini ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat baginda sebelum pulang besok meninggalkan kota Mekah. Apabila ayat baginda sudah selesai semua dengan belanjaannya, didikan anak, didikan keluarga, didikan ayat baginda dapat dilakukan, dapat umrah dan ayat baginda dapat amal jariah yang selamanya tidak akan terutama daripada 100.000 sholat di masjid dalamnya. Dan ayat baginda bersedekah pun di Aliyah Masjidil Haram, bersedekah pun di tanah haram. Ayat baginda tetap gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah selesai semua dengan oleh-oleh kita, maka kita akan meminta untuk bersedekah. Sedekahkan orang tua kita yang sudah mendahului kita, doakan mereka yang baginda seperti ayat baginda mendoakan diri ayat baginda sendiri. Minta kepada Allah, ya Allah, ampuni segala dosa kedua orang tua kami, jagalah mereka seperti mereka menjaga kami. Memerintahkan para sahabat Ansar dan para sahabat Muhajirin untuk membawa sebagian harta mereka, berangkatlah mereka yang baginda ke tempat ke Mekah ini untuk melaksanakan umrah pertama. Tapi ayah baginda sayang ketika mereka keadaan genting seperti itu juga ayah baginda Rasulullah masih memerintahkan umatnya untuk bersedekah di kota Mekah, apalagi tempat Arus Sabai. Jadi ayah baginda umrah wajib kemarin sudah selesai. Nah biasanya sekarang ini ada yang membandingkan, ada yang membandingkan orang tua kita, membandingkan kakek kita, ibu
perjalanan lagi. kita lancar ya sahabat. Yang kedua, kalau yang pertama kan Kita yang akan wajib turun ya. ya sahabat. Sekarang Ya. siap-siap pakai pakaian ihram. Celana dalam dilepas, baju dalam dilepas, semua Oh, dilepas. enggak ke pakaian sana, ihramnya, cuma sahabat. ke itu doang. Oke. Ke- Sini kita turun. Kita akan ganti pakaian. Masjid Jironahnya ya sahabat. Di sini banyak yang jual kain ihram ya. Di sini, oke. Ya lumayan sih dapatnya. Nih sahabat, ini di tempat di Jirona ya. Ya tempat ambil mikot. Nih Jirona tempat mikot paling direferensikan para jemaah haji ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya tempat ambil mikot. Iya, di semua ambil mikot. Jadi kalau kita mah strategis gitulah. Jadi tempatnya enakan. Ramai sahabat. Ini masjid paling dekat ya. Waktu di Madinah kita ambil mikotnya di Bir Ali. Jadi perjalanan naik kereta api. Kalau sekarang mah di Jirona. Jadi perjalanan naik mobil. Terus naik bis sebentar ya sahabat ya. Suasananya begini sahabat. Ini sahabat tempatnya. Di sini banyak yang jualan juga. Yang jualan buah-buahan sama kain ihram. Sama kurma. Kita masuk ke tempat sini. Ntar bareng sama itu Habib. Mudanya aku panggil dulu istriku, barangkali mau beli ya, mau beli kurma muda. Sini kayaknya. Ayo kita, sahabat, kita mau beli, barangkali ada yang kepilih ya. Ya lihat dulu sini, lihat sini. Ini ada kurma muda. Nah, itu. Nah. Nih. Ini kurma muda. Laki-laki perempuan. Tuh. Kurma muda ambil kurma muda. Kamu mau beli kurma muda? Kamu sudah punya anak? Alhamdulillah berapa? Satu. Laki-laki perempuan. Eta kurma muda yang nggak tahu yang bau yang gimana? Kurma muda ambil kurma. Yang coklat. Coba sampel aja. Alah. Kurma muda ambil kurma. Dukungan.
Kurma muda Hameng Ustaz laki-laki bermahal. Anu hejo. April lemah kayu. Tanyakan atuh. Grup orang mana ieu baju putih? Bayar di mana? Di mana? Dot saja lagi. Assalam. Ayo bu kurma muda. Ayo bu mana? Kurma muda. Mana halal? Mana? 40 hari, 30 hari juga masalah pulang Indonesia. Ayo kurma muda, Deli Mamera, ayo bu kurma muda. Tidak manis. Tidak manis. Coba halal ini Hasan ini manis. Ini siapa coba? Pengennya aja bukan yang dari Ini kurma muda, ini ajwa, manis. Coba. tapi pengennya yang begini. Ini kurma muda hamil. Iya gitu. 150.000 300 campur loh. 150.000 300. Ayo bu kurma muda, itu kurma muda. Halal. Ini bisa halal nggak? Halal. Ayo 150.000 300 campur loh, satu campur loh. 400 juta. Ayo, kurma muda. Ini 150.000. Sama ini, sama-sama. Sama-sama. Kurma muda. 150.000 300 campur. Mana satu kamar lagi? Ya, ini perempuan, ini laki-laki. Merah lagi. Oke. Satu. Dua. Kita manis tak? 440. Campur. Ayo aju rata Deli Merah. Ayo kurma muda. Ayo kurma muda. Ya. Yang enggak daya manis beneran yang manis yang yang matang beneran manis mah. Ayo kurma muda Deli Merah. Ini satu. Nah, udah pahit. Keset juga amis. Jangan biar sama amis ya Pak. Kita sudah beres ya. Salah sunatnya sudah beres. Sekarang kita menuju ke bis. Sekarang kita menuju ke bis ya sahabat. Di sini banyak yang jualan sahabat. Mobilnya mana? Sepertinya di sini tadi mobilnya. Apa kabar? Baik, assalamualaikum. Gimana mobilnya? Mobilnya mana ya?
la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma